Ada pikiran baru John Hick dan kawan-kawan, termasuk Whitehead. Ada namanya teologi proses. Teologi proses itu nanti yang cara berpikirnya kayak orang deisme. Jadi alam semesta ini ketika Allah menciptakan ada hukum alamnya sudah, ada sunnatullahnya. Ketika sudah ada sunnatullah, Allah sendiri terikat oleh hukum ini, wong ciptaannya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin curang, tidak mungkin mengkhianati hukumnya sendiri. Maksud Allah berkhianat. Jadi ada hukum alam, misalnya manusia itu kalau nekuk lengannya ke belakang, ke depan, beda sama ayam, beda sama, itu kan sunatullah. Kemudian kalau nggak makan 3 hari terus mati, itu sunatullah. Dan Allah nggak akan mengkhianati itu. Kalau ada orang nggak makan sampai seminggu terus Allah, wah jangan sampai ini, saya sayang sama orang ini, meskipun nggak makan 40 hari dia harus tetap hidup, itu nggak akan oleh Allah. Tetap kalau sudah 3 hari waktunya mati, ya mati, itu sunatullah. Dihukum mati misalnya, dipancung apa ditembak kayak narkoba kemarin, ditembak misalnya, itu misalnya Allah secara sunatullah ditembak kayak gitu mati. Dan katanya John Hick dan kawan-kawan di teologi proses, tidak mungkin Allah tiba-tiba intervensi, sudah ditembak bolak-balik itu masih hidup. Kamu bilang kalau ada mukjizat, Pak? Tidak mungkin. Kalau ada mukjizat kayak gitu, berarti Allah mengkhianati sunatullahnya sendiri. Berarti Tuhan tidak konsisten sama hukumnya sendiri, katanya orang-orang itu. Nah, yang membatasi Allah itu ini, kejahatan itu muncul karena sunatullahnya dikacaukan sendiri oleh manusia. Allah itu sebenarnya pingin yang baik. Petunjuk yang dia berikan, modal kita untuk hidup itu dikasih akal sehat, dikasih hati nurani, itu selalu baik. Cuma pilihan kita itu yang mengacaukan segalanya. Dan Allah tidak akan mengkhianat. Kalau Allah kayak tadi loh, apa Allah nggak tahu ya saya menderita? Kalau katanya teologi proses, loh Allah tahu, tapi dia tidak akan mengkhianati hukumnya sendiri. Apa Allah nggak bisa tiba-tiba ngasih aku jodoh meskipun aku diem aja nggak nyari-nyari? Bisa. Tapi Allah nggak akan mengkhianati sunatullahnya sendiri. Kalau kamu diem aja ya nggak dapat. Itu sunat. Apa Allah nggak bisa? Aku nggak belajar, nggak usah kuliah, nggak usah ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat ijazah. Bisa. Tapi Allah nggak mau mengkhianati sunatullahnya sendiri. Ya, meskipun sekarang bisa beli ijazah. Itu juga termasuk mengkhianati sunatullah, bikin dunia kacau. Jadi kenapa ada kejahatan? Rumusnya itu ketertiban alam, kompleksitas alam, ada kejahatan, ada rasa sakit, itu semua sunatullah. Atau chaos ini kacau. Kalau Allah mengkhianati sunatullahnya sendiri, yang terjadi kacau, chaos. Tapi enggak, Allah milih tetap ada kejahatan, tetap ada penderitaan daripada chaos. Chaos itu kalau orang bingung lagi, tidak percaya sama sunatullah, lebih rusak lagi. Kamu tetap harus yakin kalau loncat dari atas ambarung mau pelasa ke bawah itu kamu tewas. Itu sunatullah sudah. Kalau nggak percaya coba. Iya kan? Kamu yakin kan? Itu sunatullah. Tapi kalau Allah intervensi terus, ada orang loncat masih hidup, lama-lama orang nggak percaya sunatullah, yang terjadi chaos. Nanti kamu diam-diam loncat nggak mesti mati. Ya loncat mesti gitu. Ya kan? Bisa rusak tatanan dunia kalau orang nggak percaya sunatullah. Itu yang disebut chaos. Jadi apa Allah nggak tahu? Apa Allah nggak sayang? Tahu, Allah itu sayang. Tapi ya dalam rangka biar sunatullah tetap jalan dan Allah nggak mengkhianati prinsipnya, maka Allah nggak intervensi. Pandangan ini
pandangan agak kontemporer, meskipun nanti implikasinya kalau kamu punya persepsi kayak gini, kamu punya ideologi namanya deisme. Deisme itu Allah yang tidak intervensi lagi sama kehidupan. Allah yang setelah menciptakan nggak peduli lagi sama realitas sehari-hari, pokoknya sudah tak kasih hukum, selesai. Deisme itu dalam praktek ideologisnya nanti cenderung orangnya jadi sekuler. Urusan agama ya agama, urusan dunia ya dunia. Itu antara lain kelemahannya teodisi. Tuhan seolah-olah nggak ada. Apa gunanya punya Tuhan kalau semuanya sudah ada sunatullahnya? Berarti ngapain kita berdoa, ngapain kita minta ke Tuhan, ngapain? Berarti Tuhan setelah menciptakan dia pergi dan selesai. Itu kelemahannya argumen ini. Argumen teologi proses. Ada lagi yang selanjutnya argumen main catur. Jadi bayangkan kejahatan melawan Tuhan itu kayak permainan catur. Yo, berarti catur antara Tuhan dan kejahatan. Evil, anggap aja setan lah yang kejahatan itu. Nah, Tuhan pasti tidak mungkin kalah wong Tuhan. Kalau Tuhan kalah pensiun dia. Jadi Tuhan pasti menang. Cuma setan ini juga pinter kan, meskipun yo kalau melawan Tuhan pasti dia kalah. Hanya saja wong dunia ini permainan yang ada hukumnya, hukum permainan ya sunatullah itu. Untuk menuju kemenangan sesuai skenario-nya Tuhan, kan kadang-kadang harus ada pion yang mati, harus ada kuda yang mati turun gelanggang, kan harus ada itu. Dan itulah evil, itulah kejahatan, itulah bencana, itulah rasa sakit. Tapi ada skenario besar. Skenario besarnya apa? Kemenangan. Ya kan, kalau kamu ingin main catur kan kadang-kadang harus mancing, wis bentengnya biar dimakan dulu, nanti ratunya tak makan. Itu kan korban benteng. Ini yang kejahatan itu yang korban benteng ini. Tapi akhirnya kan kamu bisa makan ratu. Nah, kejahatan itu gambarannya seperti itu. Jadi jangan dilihat ratunya yang jangan dilihat bentengnya yang mati, tapi lihatlah kita yang bisa makan ratu. Jadi skenario besar. Jangan sibuk dengan skenario kecil. Yes, jangan lihat bahwa kamu yang jomblo, tapi mungkin ada skenario besar di balik kamu yang jomblo. Ya kan, jangan dilihat sakitmu. Misalnya kemarin saya sakit seminggu itu. Jangan sibuk cuma lihat saya sakit. Jangan-jangan dengan saya sakit itu kamu bisa istirahat. Saya juga bisa istirahat. Pikirannya jadi lebih seger. Masuk ngaji lagi lebih nyaman lagi, kan ada skenario besar, mungkin lebih besar lagi dari itu dan kita nggak sadar. Nah, itulah analogi catur. Jadi jangan ditangisi satu dua peristiwa yang jelek. Kadang-kadang kayak tadi, hikmahnya besar, ada rahasia yang lebih besar. Meskipun di teori itu ada selanjutannya, yo kalau sudah kayak gitu, kita milih mana sekarang? Diem aja lihat Tuhan tarung sama kejahatan, kita nonton aja sampai nanti menang, yang menang siapa, atau bantu setan atau bantu Tuhan. Alternatif hidup itu kan itu. Kalau bantu Tuhan ya berarti kita beragama, percaya sama Allah. Kalau bantu setan ya berarti kita ikut andil dalam kejahatan. Kalau diem aja ya kita jadi penonton, ngaji aja, tidak ikut-ikutan. Ya, oke, itu analogi catur. Oke, sekarang kita lihat. Ini tipe jawaban yang sering dipakai orang untuk jawab kalau ada kasus bencana, kalau ada kasus penderitaan, kalau ada kasus kesulitan secara umum. Itu tak, sebenarnya teodisi itu banyak dari para filosof, cuma kalau tak sampaikan semua kamu judek. Tak ringkes saja, jadi beberapa. Yang pertama, hukuman.
pada orang-orang yang berdosa. Makanya kadang-kadang kalau dapat susah itu kan kamu meratapnya, Gusti Allah dosa kula nopo. Itu berarti kamu punya pandangan bahwa penderitaan itu karena dosamu. Makanya kalau dapat susah apapun, kamu kan mungkin yang terucap pertama istighfar, astagfirullah, salah apa tadi ya. Itu sebenarnya kamu punya persepsi pertama. Jadi menganggap segalanya dosa. Itu bikin bingung dulu para ulama ketika Baghdad itu jatuh. Itu persis bingungnya kayak gini. Dosa apa ya wong Islam itu? Baghdad itu kan jatuh kalah sama orang-orang Mongol. Orang Mongol itu nggak cuma kafir, nggak punya Tuhan. Zaman itu Genghis Khan dan anak turunnya itu kan nggak peduli sama ada Tuhan apa enggak. Sementara Baghdad zaman itu city of God, kotanya Tuhan, isinya para alim ulama, para habaib, masyayikh, orang-orang besar ada di sana semua. Diserbu orang-orang liar, orang desa, orang nggak kenal Tuhan, pokoknya kafir pol itu loh, kalah. Itu kan bingung para kiai, para ulama itu jusopo ya orang Islam itu. Sama orang kafir kayak gini masih barbar bisa kalah, dibantai habis-habisan, banjir darah di Baghdad, perpustakaan dibakar. Ini hukuman mesti dari Allah. Mikirnya zaman itu gitu. Atau termasuk urusan masjid roboh dan gereja roboh. Ada buku bagus isinya debat antara Voltaire, saya lupa dengan filosof siapa ya, yang isinya menertawakan ini. Jadi kalau dulu di Aceh kan masjid-masjid tidak roboh, tapi ada di Portugal itu tsunami dan gempa bumi, itu gereja-gereja rubuh semua. Yang tidak rubuh satu-satunya adalah kastil rumahnya gubernur yang korup, yang jahat luar biasa. Yang paling tinggi lo itu kan diketawain habis-habisan sama Voltaire. Habis orang-orang agamawan kan senengannya gitu. Katanya Voltaire, lo kalau kayak gitu orang ngomong-ngomong orang agamawan. Jadi bukan gerejanya yang selamat, malah rumah koruptor, rumah penjahat, gubernur paling dibenci rakyat, itu satu-satunya yang berdiri. Nah, itu kan mungkin kan jawabnya ini hukuman bagi orang berdosa itu. Yang kedua, ini sering kita pakai, ujian. Kalau ada orang baik kok hidupnya sumpek, kan kamu menghiburnya, tenang aja, ini ujian dari Allah. Yang sabar aja, tidak akan diuji kalau orang yang tidak akan naik kelas, kan mesti gitu kan. Tenang aja, kalau sudah diuji kelas kita akan naik. Kelas yang mana sudah diuji nggak naik-naik kelasnya. Terus ada juga yang bilang semacam ujian tapi kita akan dimurnikan. Ada penyucian. Jadi penderitaan akan menyucikan kita, memurnikan jiwa kita. Ada yang kayak gitu ceramah. Kita lihat di mana kelemahannya argumen-argumen ini. Ini kan pakai akalmu semua kan yang ini. Yang pertama, kalau itu hukuman, gimana kalau ada anak kecil tak ngerti apa-apa terus dapat musibah, kena kanker lah, diterlantarkan orang tuanya lah, banyak kan anak kecil dapat musibah. Loh, dia dosa apa? Anak kecil nggak punya dosa loh. Kalau kamu pakai argumen bahwa penderitaan itu adalah hukuman, atau orang baik-baik yang menderita terus, saya itu jujur terus, IP bagus terus, semua dosen seneng, orang tua seneng, teman-teman semua seneng, kok aku menderita terus ya? Ya kan, uang selalu tipis, pacar enggak punya, terus hidupku kok merana gini ya Allah, aku merasa enggak. Orang baik dia dapat susah, loh apanya yang dihukum? Ya kan, makanya godaannya setan pada orang baik itu kok sekali-sekali kamu berdosa. Iya,
Itu kan yang banyak meruntuhkan para ulama yang pintar. Kalau kamu sekali-sekali berdosa, nanti istighfarnya lebih mantap. Iya kan loh, kalau kamu nggak punya dosa, astagfirullahaladzim, yang diistighfari apa? Orang baik nggak punya dosa. Tapi kalau dosamu banyak, astagfirullahaladzim, tadi aku bohong, astagfirullahaladzim, tadi aku curang, nggak ada istighfarnya. Itu godaannya setan yang pintar itu. Nah, hukuman jadi banyak kelemahannya kalau hukuman. Atau dapat kebahagiaan nanti di surga. Sekarang di dunia sengsara nggak apa. Katanya Tuhan itu maha baik. Kok kejam gitu ya? Pengen masuk surga aja bayarnya kok susah sekali. Ya kan? Masa Tuhan harus nyiksa orang dulu baru sudah kamu sengsara ya masuk surga. Masa gitu Tuhan? Kamu sudah mati-matian, malam nggak tidur, siang nggak makan, puasa, bagus, saya masuk surga. Masa gitu? Tega sekali kalau Tuhan kayak gitu. Kalau Tuhan mencintai kita, memang apa harus nyiksa kita dulu sebelum dimasukkan surga? Ini kan kontradiksi sama maha penyayangnya. Itu kalau alasannya biar dia masuk surga. Jadi kalau kamu menghibur orang, tenang aja, ujian nanti di akhirat bisa masuk surga. Atau untuk menyucikan kita, bikin kita naik kelas, saprek. Itu bantahannya ini loh, bukan dari saya loh. Lu banyak orang yang kena penderitaan terus repot, putus asa, ada yang sampai murtad. Mau naik kelas di mana, putus asa Pak, jalannya buntu semua. Gak naik kelas, tetap gak duit, tetap jomblo, tetap gak lulus kuliah, tetap bisa jadi putus asa. Pokoknya habis-habisan gak dapat apa-apa. Penyucian yang mana lagi Pak? Sudah tak tunggu-tunggu gak selesai-selesai. Katanya orang sabar itu nanti mulia sampai umur 40 gak mulia-mulia saya Pak. Nunggu kapan lagi? Ada kan yang gitu? Jadi tidak selalu argumen 1, 2, 3 secara rasional loh, ini ada bantahannya. Susah lagi kamu. But, gimana cara jawabnya ya? Terus tipe kedua, kayak tadi ada skenario besar. Jadi yang pertama tadi, jangan dilihat parsial dong, lihat secara utuh. Jangan cuma lihat penderitaanmu, lihat hikmahnya yang besar kayak tadi. Atau yang kedua, ya mirip sih, cuma coba kamu hitung berapa nikmatnya Allah dibandingkan sengsaramu. Ada kan yang gitu? Lebih banyak nikmat Allah, lebih banyak yang tidak bencana, lebih banyak yang tidak menderita dibandingkan orang menderita. Sering orang ceramah kayak gitu. Sama kayak argumen ketiga, coba lihat, meskipun ada bencana, secara umum alam semesta ini harmonis, tertib, teratur, ya kan? Terus ada lagi yang terakhir, ya ini untuk menguji kayak tadi, dunia yang ada penderitaan ini justru dunia yang lebih baik bagi manusia. Dari situ orang ngerti mana orang sabar, mana orang tidak sabar, mana yang patuh, mana yang tidak patuh, mana yang ngambil pelajaran, mana yang enggak. Berarti kita dengarkan argumen ini tiap hari dari para penceramah yang nyuruh kita sabar waktu kita dapat bencana, karena penceramahnya nggak ngalami bencana. Kalau dia sendiri ngalami bencana nggak bisa ceramah mesti. Nah, ini argumen skenario besar. Jawabannya sama kayak tadi. Kalau itu skenario besar, apa ya terima orang yang dapat jatah untuk menderita? Berarti harus ada yang jadi korban dulu. Jadi misalnya ini skenario, sudah ya kamu jatahnya jadi yang susah-susah, dia jatahnya jadi yang enak-enak. Lah kok tega Tuhan? Saya kok castingnya bagian yang jelek ya. Buat aku sekali-sekali ya kan, ada orang ngomong,
kemiskinan dan kekayaan itu ujian. Saya milih diuji kaya aja deh. Jangan diuji miskin kan, kamu mesti milih gitu kan. Kalau memang argumennya skenario besar, kok dalam skenario itu saya bagiannya yang enak-enak. Kok Tuhan tega sekali ya, aku catai kok skenario peranku kok jelek terus, jadi orang miskin, jadi figuran, ditendangi, dibanting-banting. Sementara yang lain dapat peran enak terus. Kelemahannya di situ. Dan apa ya adil Tuhan itu, seolah-olah penderitaan sebagian kecil orang sebagai tebusan bagi kebahagiaan semua orang. Kalau kayak gitu jawabannya kayak tadi, apa Tuhan itu tidak penyayang, apa harus ada skenario kayak gitu. Tipe jawaban kedua. Ternyata juga skenario besar ada kelemahannya. Terus tipe jawaban ketiga yang paling sering kita dengar, melama-lama diskusi kok bikin telinga merah, udahlah jangan cerewet. Kita itu ndak level kok mau bantah Tuhan, ya kan? Berhadapan dengan Allah manusia itu nggak imbang, beda levelnya. Kita ndak akan bisa paham, ndak akan bisa ngerti apa maunya Allah. Sudah diam aja, jangan protes. Cuma dibantah lagi. Loh, itu filosof itu memang gitu kurang kerjaannya. Wong sudah disuruh diam, pasrah lillahi ta'ala, ya masih dibantah. Nomor satu, ini kan main logika. Yo ndak logis no. Melarang orang yang menderita kok ndak boleh protes. Ya kan orang protes, wong dia menderita kok nggak boleh protes. Hidupnya sudah menderita, protes aja nggak boleh. Tega sekali kamu. Iya, wajar aja orang yang hidupnya tidak adil terus diprotes, gitu loh. Terus, nah kalau memang kenyataannya Tuhan tidak bisa disebut maha kuasa, maha adil, maha baik, ya jangan disebut. Kok marah-marah, jangan dipaksa untuk disebut maha baik, maha adil. Kalau nggak boleh ya jangan marah, memang tidak masuk akal kok. Itu jawabannya gitu. Jadi kalau urusan protes ya wajar orang protes, wong hidupnya susah, masuk akal. Dan yang kedua, lah kok kita disuruh diam? Jawab aja pertanyaannya. Kalau memang Tuhan nggak layak disebut maha kuasa, maha adil, maha baik, ya jangan disebut begitu. Nah itu dijawab. Padahal tadi maunya sudah diam, jangan cerewet. Dijawab lagi. Itu kalau dikasih jawaban lagi ya mesti nanti dijawab lagi. Kayak gini ada di filsafat skolastik. Coba kalian baca Ghazali, kalian baca Ibnu Rus, kalian baca Farabi, Ibnu Sina, mesti kayaknya polemis. Jawab filosof ini, aku sendiri punya pikiran ini. Itu skolastik. Ya nanti kayaknya biasanya kalau enggak dijamak, ditarjeh atau Mauquf itu dibantah tapi nggak ada solusinya. Kayak teodisi ini mauquf, nggak ada solusinya. Sampai hari ini belum ada jawabannya. Kalau dijamak ya hasilnya ijma, sintesis, semua sepakat dengan jawabannya. Kalau ditarjeh itu berarti bisa dipilih jawaban yang dianggap valid. Kalau dijamak nggak bisa, ditarjeh nggak bisa, biasanya ya mauquf. Ya, problem-problem ini mauquf. Jadi tidak ada jawabannya sampai hari ini. Itu di antara problem abadinya filsafat itu teodisi untuk orang yang beragama. Ya paling tidak malam ini kita akan kenal, duduk persoalannya seperti itu. Kalau cuma berdasarkan akal, apa sih yang nggak bisa kamu bantah? Itu loh. Kayak tadi kan jawaban, kamu merasa ini yang benar, dibantah, dikasih lagi jawaban, ini paling yang benar ini, dibantah lagi, dikasih lagi, dibantah lagi, dikasih lagi, sampai disuruh diam itu loh, sudahlah urusannya itu masih dibantah lagi. Cirinya
adanya filsafat skolastik. Itu yang sehingga saking putus asanya orang-orang positivis psikologis, diskusi metafisik itu memang meaningless, bikin capek, nggak ada gunanya. Tapi ya kamu harus ngerti, jangan dijadiin alasan karena kamu nggak ngerti terus bilang nggak usah, nah, itu meaningless. Padahal kamu nggak ngerti. Ngerti dulu baru bilang meaningless. Kamu kan sering gitu, nggak ngerti dulu kan. Kebiasaannya orang Indonesia, nggak ngerti dulu terus nggak suka. Oke, saya kira itu dulu. Jangan panjang-panjang. Sebenarnya masih ada beberapa filosofi yang tak potong di sini. Selain itu argumennya sama, juga cara menjelaskannya agak jelimet. Makanya tak klaster-klaster jadi 3. Kalau ini jawaban dari rohaniwan, agamawan. Kalau ini sebenarnya sama kayak tadi, kayak Irenaeus jawabannya, ada skenario besar. Kalau yang ini dari agama. Kalau kita kan sering bilang bahwa bencana itu ada kalanya musibah, ujian dari Tuhan, ada kalanya hukuman. Nah, dua-duanya ternyata tidak kalau di sini. Kalau itu dianggap ujian, juga banyak orang yang setelah musibah hidupnya sengsara, tidak ada akhirnya. Ujian itu kan harusnya naik kelas, tapi juga tidak jelas kelas apa yang harus dinaiki. Dia harus jadi apa setelah naik kelas. Cuma kan itu untuk hibur kita, seolah-olah ya bener kayak gitu. Jadi kalau dipikir ya kamu bingung dewe. Misalnya, tenang aja kamu dapat E, tidak apa-apa, itu ujian. Sebentar lagi kamu naik kelas. Naik kelas apa? Dapat E kok. Malah turun kelas. Cuma kan orang hibur bisa. Atau ada kalanya hukuman. Itu kalau hukuman kan kamu tanya, dosaku apa? Lah orang itu dosanya lebih besar kok. Hukumannya cuma segitu. Aku yang dosaku tidak hukumannya besar. Itu kalau alasan hukuman. Orang Nepal itu nggak ngerti dosanya apa, tiba-tiba keberuan bumi, keberuan gunung. Mereka dosanya apa kok tak di Indonesia aja. Jangan sampai yo orang tuh nggak gitu ini. Misalnya dari sisi curang dan kurang ajar kan Indonesia lebih daripada orang Nepal. Tapi semoga Tuhan masih sayang kita. Kalau katanya teodisi. Loh ya kan, kesimpulannya teodisi kan ini, makanya disebut argumen tidak adanya Tuhan. Ternyata tidak terjawab. Atau kamu coba dirumuskan jawaban sendiri nanti di rumah, sopo ngerti kamu bisa menjawab ini. Minggu depan kita ngomong argumen adanya Tuhan, yang semuanya juga kayak gini nanti terbantah secara logis. Termasuk argumenmu apalah, lihat alam semesta, lihatlah membuktikan adanya Tuhan, itu di counter semua kalau pakai akal. Itu dasarnya Allah bikin akal kita. Bahkan bantah yang bikin sendiri itu pinter. Oke, saya kira itu. Saya tidak tahu setelah minggu depan masih bisa apa enggak. Ramadan itu tanggal berapa? 18 ya, berarti 1 atau 2 kali lagi terus kita off 1 bulan, ambil nafas, tobat, menyucikan diri ya, terus kembali lagi dengan isu baru tentang ketuhanan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.